Minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa tertawa, tersenyum, menangis itu bagian yang Allah berikan kepada kita. Senyuman atau tertawa punya dampak positif. Menangis juga punya dampak positif selama tempatnya benar. Saya kemarin sampaikan ada tangisan yang memang itu tangisan manusiawi, ya. Seperti halnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat ditinggal wafat oleh putranya yaitu Ibrahim, beliau menangis. Ketika beliau ditinggal wafat oleh istrinya, beliau menangis. Saat beliau ditinggal wafat oleh Hamzah, pamannya, beliau nangis. Saat ditinggal wafat oleh Mus'ab bin Umair, sahabat kesayangannya, beliau nangis. Jadi menangis yang bersifat sedih itu nangis manusiawi, ya gitu. Kemudian yang kedua, nangis karena seperti para sahabat setelah Rasulullah haji wada, beliau ini kalau tausiah seperti mau berpamitan gitu. Sehingga Abu Bakar itu tiap kali Nabi tausiah, beliau itu sering menangis. Ya. Tapi sahabat nggak ngerti ini kenapa Abu Bakar ini sering nangis. Bahkan ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, kamu lihat orang-orang berbondong-bondong masuk agama Allah, itu Abu Bakar nangisnya sampai terseduh-seduh. Nggak ngerti yang lain mah. Kata Abu Bakar, aku mah feeling ini teh bahwa Nabi tugasnya mau selesai. Bila datang pertolongan Allah dan kemenangan, kamu lihat orang-orang masuk Islam berbondong-bondong. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afwaja fasabbih bihamdi rabbika wasta. Maha sucikan Allah, mohonlah ampun sama Allah. Bagi yang lain mah itu cuma ayat biasa. Tapi bagi Abu Bakar sebagai orang yang membersamai Nabi sejak muda. Jadi Abu Bakar itu sobatan dari Nabi itu saat anak-anak gitu. Teman main. Saat remaja teman main. Makanya begitu Nabi diutus, maka yang pertama kali diajak ngobrol di kalangan luar keluarganya itu ya teman dekatnya Abu Bakar. Dan Abu Bakar langsung masuk Islam. Gitu loh. Nah wajar kalau kemudian saking akrabnya begitu, tahu ada tangisan, ini omongan-omongan seperti perpisahan gitu, ya gitu. Nah ibu perhatikan suami ibu bisi ngomong perpisahan, misalnya aneh jadi bager ya, jadi sok ngajak botra, mama hayu botra, mama hayu makan lele, pecel lele, eta rumah tangga 38 tahun, kakarek. Nah, kakara ngajak pecel, bisi eta teh ajakan perpisahan. Ya kan? Gitu. Ya ajakan terakhir gitu. Namun kita teh tong sok ditolak. Bisi jadi penyesalan. Nah, terus ada lagi ternyata Quran menyebut tangisan palsu. Seperti putranya Yakub, Nabi Yakub, itu dia menangis. Datang pada ayahnya, ayah Yusuf, dimakan serigala, ya. Fa'akalahu dzi'bu, dimakan serigala. Padahal sebenarnya Yusuf teh dibunuh sama dia. Walaupun tidak terbunuh ternyata dimasukkan ke sumur. Dan Allah qadarullah membuat ada sekelompok saudagar yang bawa dagangan butuh air. Pas ke sumur ada anak di situ, ya. Selamatlah. Nah itu tangisan Terus ada lagi tangisan penyesalan. Di akhirat itu tidak sedikit orang nyesel. Ya, menyesal. Kenapa dulu saat di dunia lalai. Nah itu yang sudah dibahas ya. Nah, berapa? 4. Jadi ada 4 macam tangisan. Nah, sekarang saya ingin membahas tangisan yang melahirkan senyuman surga.
atau senyum kebayang, dengerin dulu. Tangisan yang melahirkan atau menyebabkan senyum keabadian. Ibu, senyum keabadian tuh maksudnya senyum itu kan simbol bahagia. Itu abadi, bukan senyum nanti senyum gitu kan, enggak. Jadi maksudnya bahagia itu Nah, sekarang saya ingin membahas tangisan yang membawa pada senyum keabadian. Kabayang tuh, tina nangis jadi senyum. Jadi kita ini kalau ingin senyum nanti saat berpulang kepada Allah, bahwa orang yang Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan kemarin, nasihat beliau saya sampaikan, kata Ali radhiyallahu an, saat kamu lahir dari ibumu, kamu nangis. Dan orang sekitar senyum. Waktu Ustadz Asep lahir, pasti nangis. Ibunya, bapaknya, aki, nini, bahkan yang membantu kelahiran. Ri Ustadz ku dokter apa ku bidan? Apa ku paraji? Oh paraji. Paraji teh dukun beranak. Nah jadi ya biasa ku tenan nu penting mah sehat. Ku dukun oge ari kamu. Ya dukun teh aya nu menyekutukan Allah, ari dukun beranak mah eta teh paraji itu berjasa saudara. Tong yang serikan Ustadz Asep. Ya kan? Nah, jadi Ustadz Asep saat dibantu ku paraji, ku bidan ya. Itu yakin bidannya we senyum. Padahal ini Ustadz Asep teh bukan siapa. Bukan anaknya tapi bidannya. Oh, alhamdulillah ibu, iya putra ibu meni kasep gitu. Ya. Orang tua Ustadz Asep seneng akina, ninina, ibuna, bapakna. Tak kata Ali bin Abi Thalib, saat kamu lahir kamu teh nangis. Tapi orang sekitarmu itu senang. Nah nanti kata Ali, sok i'mal yaumaka. Sok beramal hari ini. Supaya nanti kalau kamu mati, kamu yang senyum. Orang hidup yang nangis. Bu, orang baik mah ditangisi banyak orang. Ya orang baik. Ibu jadi orang baik bu. Tetangga ibu gak bisa nangis. Ceyayah mah soleha, ceyayah. Abdi teh tatanggaan jeung ceyayah teh. Ti mimiti komplek ieu nuju dibangun. 28 tahun saya teh bareng sama ceyayah. Ceyayah mah jalmi bager, jalmi soleh. Kabayang teh tatangga nawe nangis. Ya. Suamina nangis henteu. Henteu da udah meninggal duluan. Nanya mata ke nanya atuh suaminya masih ada enggak? Teu nangis karena sudah meninggal duluan gitu. Eta ceyayah ditangisi ku tatangga ya kan. Ariku suamina teh ditangisan sabab udah meninggal duluan 5 tahun yang lalu. Nah, ku anakna ditangisi, kabayang teu kata Ali bin Abi Thalib, sok sekarang kamu kudu berbekal, beramal kamu. Nanti kamu yang akan ditangisi, tapi kamu bakal tersenyum. Ya, kamu bakal tersenyum. Nah, jadi teman-teman, sahabat-sahabat tercinta, kita sekarang hadir di sini biar saat meninggal kita tersenyum. Iya, Bu. Karena innalladzina qalu rabbunallah, orang yang mengatakan Tuhan kami Allah tsumastaqamu, dia istiqomah dalam kebaikan. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat itu akan menyambut ruh orang itu. Apa kata malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Absyiru bil jannati lakuntum tu'adun. Berbahagialah, surga menunggu. Ruhnya itu senyum. Nah ini yang dimaksud senyum keabadian itu. Senyum pada saat kita wafat, ruh kita tersenyum. Bukan berarti si wajah orang meninggal teh kudu tersenyum. Ya. Sebab penampilan wajah itu tidak merepresentasikan ruh. Tidak menjamin. Ada orang yang meninggalnya teh senyum. Tapi banyak orang yang mensyukuri. Karena itu teh preman anu jahat pisan. Pas ditembak, dor. Gitu. Ya, ku polisi teh. Ya, kebayang teh ditembak ku polisi senyum. Ya Allah ini senyum gitu.
Apakah itu tanda ruhnya tersenyum? Belum tentu juga. Belum tentu. Jadi fisik itu belum tentu menggambarkan ruh. Belum tentu teman-teman. Ada orang yang tidur, meninggalnya itu kayak tidur. Ada alat tidur. Tiba-tiba rata semua. Indikatornya menunjukkan dia meninggal. Ya Allah, tenang banget. Anda tahu nggak? Kita nggak tahu setenang apa. Tapi ada orang yang saat meninggal tuh narik nafas, lepas nafas, ditalkinkan la ilaha illallah. Ini kalau lihat lahiriah, ia berat ketinggalan. Yang ini mah tidur nyenyak. Yang ini kelihatan narik nafas, keluar nafas. Ibu sayang, bapak, boleh jadi sebenarnya ruh nama lebih bahagia anu narik nafas. Anu tidur, itu boleh jadi tidak bahagia. Karena kita tidak tahu ruhnya apa yang terjadi. Jadi penampilan fisik itu tidak menggambarkan penampilan ruh. Ruh mah gak ada yang tahu. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Ruh mah urusan Allah, kamu gak akan tahu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sedikit sekali aku beritahu tentang ruh itu. Jadi kalau pembahasan tentang ruh itu sangat sedikit. Nah intinya ibu bapak, kita ini kudu berbekal sekarang. Supaya senyum keabadian itu bisa kita punya. Tapi justru senyuman itu dimulai dengan tangisan. Nah makanya saya sebut sekarang tangisan yang gini ameh rada keren. Tangisan berbuah senyum keabadian gitu. Ya mah ide sesaat tuh. Jadi tangisan berbuah senyum keabadian. Nah, jadi kumaha carana supaya kita senyum keabadian itu mulai dari pertama ya. Menangis karena khusyuk. Ibu sayang, bapak, kalau kita menangis karena khusyuk, itu bisa menyebabkan nanti kita akan senyum penuh keabadian. Tapi ti ayeuna kudu menangis karena khusyuk. Menangis karena khusyuk teh kieu Bu, Pak. Ngadoa sampai nangis, ya. Zikir subhanallah, subhanallah sampai nangis. Nah, biasanya orang kalau talbiyah itu sampai nangis. Itu tangisan kehusyuan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu banyak Bu. Labbaik Allahumma labbaik. Itu namanya tangisan khusyuk. Ya, tangisan khusyuk. Kita lagi sholat sampai nangis, itu tangisan khusyuk. Ya, sholat bermakmum, imamna bacaanna enak sampai meneteskan air mata. Ya. Nah, makanya kenapa yang jadi imam itu aqra'uhum bil Quran. Sebaiknya yang paling bagus bacaannya. Kalau imam duhur, saya siap jadi imam. Jadi mun aya Ustadz Aan nih, ada Ustadz Aan, ada saya, duhur, Ustadz Asep, ya, ada Ustadz Asep, ada Ustadz Aam, duhur, Ustadz Aam maju ke depan. Tolong safnya rapihkan, karena bututnya bacaan saya nggak ngaruh sama Anda, bener nggak? Asar masih wani, maju ke depan. Silahkan safnya dirapikan. Begitu maghrib, kalau resah. So. Kenapa saya mempersilahkan Ustadz? Karena bacaan jauh lebih bagus. Saya tahu diri lebih bagus dan Anda akan lebih khusyuk dengar bacaan Ustadz Asep daripada bacaan Ustadz Aam. Mun bacaan Ustadz Aam makia ruku atau geus ruku ya Allah. Kan Anda suka geleh kan imam teh jaba butut, jaba panjang, bener teh. Imam teh keur mabutut bacaan teh panjang lagi. Tapi kalau imam bacaannya bagus, panjang juga gak kerasa. Gini Bu, Pak Am, bener kalau tarawehan di Masjidil Haram
itu semalam sejuz. Iya bu. Hah, juga nama mual kuat. Kan sok itu ya orang makan. Sajuz. Kayaknya mual kuat. Tahu nggak bu? Begitu sholat, paham. Sejuz teh nggak kerasa ya. Da imam naraosin. Hari di masjid dia kan gitu bacaan. Nah, ibu makanya dengar bapak-bapak, mun Anda bacaannya jelek, tahu dirilah, jangan kekuh pengen jadi imam karena Anda disepuhkan. Saya kalau di sini tentu saja teman-teman kadang-kadang menuakan saya. Saya paling tua di yayasan itu. Saya itu paling tua. Oh, Pak, ke depan saya bilang kalau saya dituakan, ayo Ustadz, duhur, ajar, asar, hanya. Maghrib bisa subuh saya kader yang lebih muda. Kenapa? Saya tahu diri, bacaan saya nggak bagus. Ustadz Asep ke depan, Ustadz Ibnu ke depan, Ustadz Aan ke depan, Ustadz Ihsan ke depan. Kenapa? Saya tahu diri, ya, bahwa bacaan saya nggak sebagus beliau-beliau ini. Beliau-beliau ini ngajar tahsin, jadi tentu sudah terlatih bacaannya. Nah, jadi dengar bapak-bapak, bapak teh kudu lihat ke sini, jangan nunduk itu, lihat ke sini. Jadi kalau di nasihatan tesok jangan pura-pura ngeliat. Kalau di masjid dekat rumah bapak, kalau ada yang bacaannya lebih bagus dari bapak, bapak jangan ngotot ke depan. Udah aja walaupun mungkin dia lebih muda dari Anda. Mungkin umurnya masih SMA. Kalau bacaannya bagus dia. Gitu. Kenapa? Karena dengan bacaan yang bagus kita cenderung lebih khusyuk. Dan ada tangisan yang harus diasah. Yaitu menangis karena khusyuk. Nah, ini saya lagi cerita tangisan berbuah senyum keabadian. Satu, menangis karena, nah Ustadz, surat Al-Isra 107-108. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhirruna lil azqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhirruna lil azqani yabquna wa yaziduhum khushu'a. Ya, itu ibu bapak. Tadi ayat berapa? 107 sampai 109 ya. 107 sampai 109. Di ayat 107 Allah berfirman, katakan Muhammad, berimanlah kamu kepada Quran atau tidak usah beriman. Hal itu sama bagi Allah. Sungguh orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, bila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah bersujud. Jadi saat baca Quran, saking khusyuknya bersujud. Makanya ada ayat-ayat di mana kita dianjurkan baca sujud tilawah. Itu menggambarkan kehusyuan ketika baca. Kita sujud, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu namanya sujud tilawah. Apalagi ketika sujud itu kita barengi dengan keharuan, ya gitu. Nah, jadi di ayat ini dikatakan bahwa berimanlah kamu kepada Quran atau tak usah beriman. Maksudnya gini, sebenarnya kamu beriman atau tidak beriman terhadap Quran itu pilihan kamu. Kamu bisa beriman, bisa juga tidak. Beriman kamu akan dapat kemanfaatan.
tidak beriman kamu akan dapat kesengsaraan, pilih weh. Silahkan sok. Gitu ya. Nah, di sini dikatakan sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, bila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah bersujud dan berkata, Maha suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami pasti. Mereka menyungkurkan wajah sambil menangis dan bertambah 109-nya itu. Mereka menyungkurkan wajah sambil dan bertambah khusyuk. Nah jadi gini Pak Bu, sebenarnya kita wajib mengasah jiwa kita untuk menangis dalam kehusyuan. Nah menangis dalam kehusyuan itu artinya boleh jadi tak ada seorang pun yang melihat kita. Dan yang namanya nangis tadi tidak harus air mata itu menggelontor. Terharu aja, terharu. Misalnya gini, saya baca Quran, pas baca tentang ayat berbuat baik sama orang tua. Saya terharu, sekarang saya udah gak bisa bakti lagi ya ke emak, ke bapak udah berpulang. Paling saya hanya bisa ngedoain, kadang-kadang ngedoain juga saya suka lupa. Nah saya terharu, tak kudu gitu. Ya. Suami ibu sudah meninggal, ayat itu mengatakan kamu jangan zolim. Ya Allah, aku dulu sering zolim sama suami Suami pulang sering dimarahin. Suami di rumah dimarahin. Mungkin karena berat, akhirnya pondok umur. Gitu. Aku ya Allah terharu. Nah maksud terharu karena khusyuk banyak faktor lah ya. Nah salah satunya adalah saat membaca Quran mereka menyungkurkan wajah sambil menangis dan bertambah. Nah ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari Bu, kata Nabi SAW, menangis yang paling bagus karena khusyuk itu justru ketika kita berdua-duaan dengan Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang pasti ditolong oleh Allah. Tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Salah satunya adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Orang yang berdua-duaan dengan Allah. Berdua-duaan dengan Allah tuh maksudnya saat tahajud ya. Pokoknya sedang menyendiri, gak ada banyak orang. Fafadat aina, hingga meneteskan air matanya, penuh keharuan. Jadi gini, kalau kita ingin meraih senyum keabadian ya asah jiwa kita saat sholat supaya kita bisa terharu. Saat baca Quran kita terharu, maksudnya menangis dalam jiwa. Jadi yang namanya menangis di sini tidak selamanya Anda kudu keluar air mata, tapi merasa ya terharu karena kita tersentuh dengan nasihat-nasihat yang ada di Quran. Kalau kita baca Quran, kita tersentuh dengan doa-doa yang kita panjatkan ketika kita berdoa gitu ya. Kan tidak sedikit orang ketika mendoakan orang tua sambil nangis karena terharu ingat kebaikan orang tua. Nah itu menangis karena khusyuk. Ya, jelas Ibu Bapak? Jadi tangisan yang bisa mendatangkan senyuman keabadian itu apa? Nangis karena khusyuk. Yang kedua, menangis karena taubat. Menangis karena taubat. Ya. Nah, Ibu Bapak, sebelum saya jelaskan menangis karena taubat, bisa dibaca dulu suratnya, Ustadz Az-Zumar ayat 53. Surat 39 ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah.
Inna Allah yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Sahabat percikan iman, inilah tangisan yang membawa kita pada senyuman keabadian. Sering menangis karena tobat. Siapa di antara ibu bapak yang merasa dirinya suci dari dosa? Sok angkat tangan, saya mau kasih hadiah umroh. Siapa yang merasa dirinya suci dari dosa, angkat tangan. Saya mau kasih hadiah umroh. Saking ingin hadiah umroh, Ustadz ada yang angkat tangan. Saya bilang, itulah dosa Anda sok suci namanya. Jadi kalau saya bilang, siapa yang merasa dirinya suci dari dosa, lalu Anda mengatakan saya, maka Anda adalah dosanya merasa sok suci. Jadi namanya manusia mah nggak ada yang suci dari salah. Ini ada yang menarik Ibu. Kalau ibu bapak baca Al-Baqarah di awal-awal ayat 30-an lah ya. Coba itu bicara tentang Nabi Adam. Ya enggak? Sok. Ya Adam muskun wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah yang 30-an. Sampai di titik ya Adam muskun anta wa zawjukal jannah. Adam, sok kamu tinggal di surga dengan istrimu. Tapi satu, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalim. Kamu jangan dekati pohon ini. Nanti kamu termasuk orang durhaka. Kamu di surga, satu, jangan melakukan berbuat dosa. Fa'azallahuma syaitan. Setan menggelincirkannya. Fa'akhrajahuma. Berarti Adam melakukan dosa. Nabi Adam melakukan yaitu digelincirkan oleh setan dengan mendekati pohon. Fa'akhrajahuma. Akhirnya Nabi Adam dan istrinya diusir. Nah itu di Al-Baqarah. Di surat Al-A'raf diungkap ketika Nabi Adam terusir dari surga, beliau berdoa sambil menangis. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Maka itu jadi ayat pertobatan. Jadi Bapak Ibu, doa itu kudu sering dibaca sebagai tanda bahwa saya itu pasti dalam hidup ada dosa dan maksiat. Ya Allah ampuni hamba. Sekiranya Engkau tidak mengampuni, tentu kami termasuk orang yang merugi. Nah, ini Ibu, Bapak, cerita Nabi Adam yang diceritakan adalah kesalahannya. Itu isyarat bahwa manusia mah pasti ada salah-salahnya. Ibu ciri bahwa ibu mengakui kesalahan, ibu teh rutin minta maaf sama suami. Ayah, maafin mamah ya. Teu kudu nunggu Idul Fitri. Ibu makan sok nunggu Idul Fitri. Bu pulang dari sini minta maaf, baru juga Rabiul Awal. Hari minta maaf mah selalu. Karena manusia mah gak ada yang suci dari ke anak, teteh, maafin mamah ya. Mamah teh kadang-kadang kalau udah marah suka salah-salah ngomong. Kadang-kadang ngomong mamah nyakitin kamu. Maafin mamah ya. Ibu kalau ibu suka minta maaf sama anak, martabat ibu gak akan turun. Anak akan mengatakan, oh ya si mamah mengakui kesalahannya. Gitu. Anak apalagi biasakan minta maaf sama orang tua. Ari bapak perlu minta maaf ke istri. Cicing. Saya ingin dengar langsung, iya manu jawab teh Anda perlu gitu. Diam. Saya ingin dengar ketulusannya. Ibu mah selalu menekan perlu gitu. Saya nanya ke bapak-bapak, apakah bapak perlu minta maaf sama istri? No, saya suka. Kan gitu. Ini yang saya suka karena istrinya melototan gitu. Maka langsung perlu kan. Artinya suami jangan malu untuk minta maaf sama istri, juga sebaliknya. Kita orang tua jangan segan untuk minta maaf sama anak. Anak apalagi? Kenapa? Da manusia mah gak ada yang suci dari salah. Kullu bani Adam khotoun. Setiap manusia itu pasti berbuat salah.
Wa khairul khotoin at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertobat. Dan saya ingin cerita sama Anda, ketika Allah bercerita, berfirman, berkisah tentang nabi-nabi, di Al-Baqarah itu yang pertama kali disebut kisah Nabi Adam. Dan yang menarik adalah kesalahannya yang dibahas. Itu isyarat selama kita manusia pasti berbuat salah. Ibu bapak, kenapa Allah buka pintu maaf 24 jam? Anda perlu tahu ya, pintu maaf Allah mah non-stop. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Allah buka pintu ampunan di malam hari supaya orang yang berbuat dosa di siang hari tah malam teh bisa tobat. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah buka pintu ampunannya di siang hari liyatuba musii'ul lail, supaya orang yang berbuat dosa di malam hari itu ada waktu untuk tobat di siang hari. 24 jam non-stop. Kenapa? Karena Allah Maha tahu manusia mah tidak ada yang suci dari salah. Allah Maha tahu manusia mah pasti tidak steril dari dosa. Karena itu kenapa sama Allah dibuka pintu maaf 24 jam? Karena Allah Maha tahu manusia mah gak ada yang suci. Maka tugas kita adalah berlapang hati, memohon ampun, bertobat. Kenapa? Karena pertobatan yang sungguh-sungguh itulah yang menghantarkan kita pada senyum keabadian saat meninggal. Ya. Nah, di surat ini tadi udah dibacakan ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan wahai hamba-hambaku yang pernah terjerumus dosa, la taqnatu mir rahmatillah. Kamu jangan putus asa dari ampunan Allah, dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Allah akan ampuni dosa-dosamu seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, coba perhatikan di sini. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Rahmat itu artinya cinta Allah yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni. Itu namanya rahmat. Kan suka gini, semoga Allah memberi rahmat. Apa itu rahmat? Cinta yang membuat dosa-dosa kita diampuni. Jadi apa rahmat? Cinta Allah yang membuat dosa-dosa kita. Karena saya pernah nanya, apa itu rahmat? Suami saya Pak, oh Pak Rahmat itu mah ya Pak Rahmat. Jadi rahmat itu cinta Allah yang menyebabkan Ibu, saking Allah itu rahmatnya sangat luas. Di dalam hadis dikatakan, dalam hadis yang sahih, dalam hadis qudsi, kalau manusia itu dosanya setinggi langit, aku akan ampuni, wala ubali, aku gak peduli. Kalau dosanya itu setinggi langit. Kalau manusia datang kepadaku dengan membawa dosa sebanyak pasir yang ada di daratan. Sok bayangkan pasir yang ada di daratan segimana. Aku akan ampuni, wala ubali, aku gak peduli. Gimana tidak Maha Penyayangnya Allah. Manusia datang bergelimang dengan dosa. Selama dia minta ampun, aku akan ampuni. Mau siang mau malam. Sekiranya dosa manusia itu setinggi langit, aku akan ampuni. Wala ubali, aku gak peduli. Kalau dosa manusia sebanyak pasir yang ada di daratan, aku akan ampuni. Wala ubali, aku mah gak peduli. Makanya kita berjuang untuk tiap sholat berdoa mohon ampun. Bila perlu barengi dengan tangisan. Bila perlu barengi dengan keterharuan. Karena yang membuat kita akan tersenyum penuh keabadian nanti saat kita sering menangis karena tobat, sering nangis karena mohon ampunan. Nah ini berarti harus dilatih. Ibu bapak, dan adab dalam berdoa itu minta ampun dulu. Ibu bapak kalau mau berdoa apa, minta ampun dulu. Coba ba'da sholat aja. Yang pertama kali diucapkan minta ampunan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Baca. Ya Allah, ampuni hamba. Ampuni hamba, ampuni hamba. Kalau kita mau mendoakan orang tua, pertama minta ampun untuk siapa? Robbighfirli wali walidayya.
ya Allah ampuni saya, ampuni kedua orang tua saya. Gitu. Jadi ternyata adab dalam doa itu juga minta ampun. Karena itu Imam Ghazali mengatakan kalau mau berdoa itu awali dengan Asmaul Husna, walillahil Asmaul Husna. Yang kedua dengan sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai innaka hamidum majid. Yang ketiga mulai dengan doa-doa ampunan. Apakah itu Robbana dzalamna anfusana, ya, doanya Nabi Adam yang tadi, atau doa yang lain misalnya Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Duh paham, saya emang gak ada yang apal doa-doa itu ku bahasa Indonesia, ku bahasa Sunda. Ya Allah, hanya Engkau yang tahu dosa-dosa saya. Hanya Engkau yang tahu dosa yang saya sembunyikan. Hanya Engkau yang tahu ya Allah dosa yang saya sengaja. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Maafkan kekeliruan saya. Bimbing saya dengan cintamu, dengan rahmatmu. Nah jadi urutannya teh Asmaul Husna, sholawat, mohon ampun. Setelah itu sok sesuai hajat kita, sesuai kebutuhan kita. Apakah kita minta anak-anak kita soleh, diberi sehat, diberi rezeki yang luas, sok etama nomor berikutnya. Mulai dengan memuji Allah, walillahil asmaul husna, kemudian sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, lalu doa yang penuh permohonan ampun, doa-doa istighfar. Nah baru setelah itu apa? Nah, jadi ibu bapak, betapa pentingnya kita punya mental apa? Tobat. Dan alangkah baiknya kalau tobat yang kita lakukan ini dibersamai dengan keharuan, dengan tangisan, ya, gitu. Ada hadis yang sangat indah sekali. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Tirmidzi, la yalijun naro rajulun baka min khasyatillah. La yalijun naro, tidak akan masuk neraka. Rajulun, seorang yang baka, dia menangis min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Jadi tangisan yang membuat dia itu menangis karena takut sama Allah. Menangis takut karena dosa-dosanya banyak. Menangis karena takut banyak dosa sama orang tua. Menangis karena takut banyak dosa ke istri. Bapak-bapak di sini mah kalau tahajud sok nangis, mohon ampun takut dosa sama istri ya. Ya kan Pak? Ibu nggak gitu ya? Oh enggak. Nah jadi ibu gini saya nasihatin. Ibu ya, jika bapak tadi bilang, bapak mah kalau tahajud teh nangis, tobat sama Allah. Bisi ada ucapan perilaku kita yang nyakitin istri kan? Kita mah gitu kan Pak? Nah benar. Ibu ge kudu gitu. Jadi ibu teh dinasehatan kalau kaseserian. Ibu teh kalau tahajud, ya Allah ampuni dosa-dosa saya. Khawatir ada ucapan dan perilaku saya yang nyakitin suami ya Allah. Gini, dengar ya. Sebenarnya cari perempuan ahli ibadah teh Ustadz banyak itu. Pecibun Ustadz. Ya, cari istri, cari perempuan yang rajin ibadah. Cari perempuan yang rajin majelis taklim. Sok di MT itu kan ibu-ibu perempuan semua. Sok. Cari perempuan yang rajin baca Quran. Banyak. Tapi cari perempuan yang menyejukkan suami. Sedikit. Jadi gini loh Bu. Gini. Jadi cari perempuan ahli ibadah tahajud rajin, saum Senin Kemis rajin, baca Quran rajin itu banyak, bejibun. Cari perempuan yang rajin ke majelis taklim, bejibun. Tapi cari perempuan yang selalu mendoakan suami agar baik, memaafkan kesalahan suami, membalas keburukan suami dengan kebaikan, menjaga lisan agar suami sejuk. Tah itu mah seperti Ustadz cari
jarum, jerami yang tertumpuk oleh sampah. Bayangkan dulu Pak, jarum di jeramina ditumpuk. Tah. Iya. Kebayang tuh. Jadi sebenarnya wanita yang tersenyum abadi saat meninggal, kata Nabi, siapa? Istri yang saat meninggal suaminya teh ridho. Jadi ridho itu bukan nih, alhamdulillah maut, bukan gitu. Bukan gitu ya. Dengar nih, alhamdulillah maut. Oh, alhamdulillah, bukan gitu. Jadi ridho teh gini, dengar baik-baik. Selama berumah tangga, apa ya istri aku tuh nggak ada cacat. Itu yang membuat Nabi nangis. Nabi saat ditinggal wafat oleh Bunda Khadijah tuh nangis. Sampai kata sahabat, ya Rasulullah, kami itu belum pernah lihat engkau begitu sedih menangis. Kata beliau, gimana aku nggak nangis? 25 tahun aku bareng sama Khadijah. Nggak ada satu patah kata yang melukai hati saya. Tak ada satu perbuatan pun yang membuat saya kecewa. Sungguh dia istri yang menguatkan saya dan menginspirasi saya. Kalau pengen tersenyum keabadian, ya jangan mirip Khadijah, deket-deket aja. Kalau mirip pisan mah rada susahnya, deket aja gitu. Ya, makanya saya suka bilang ya ke bapak-bapak, Pak. Sebenarnya, tapi iya mah obrolan saya jeung bapak-bapak ya. Sebenarnya iya, tapi nggak apa-apa saya bocorkan ustadznya. Pak, saya bilang, udah cari istri nu rajin ibadah mah, bejibun atuh Pak. Muhun ustadz, kita bapak-bapak kan ngomong ke saya, muhun ustadz, muhun. So Pak, ya cari istri yang rajin ibadah mah banyak atuh Pak, bejibun. Muhun ustadz. Cari istri yang rajin baca Quran banyak Pak. Wah muhun Pak. Nu saya diomongin muhun. Jadi kan mereka kan takut juga sama saya kalau membantah kan gitu. Saya bilang cari perempuan yang rajin majelis taklim. Muhun Ustaz. Di mana-mana ibu-ibu mah Ustaz. Tapi tahu nggak Pak, perempuan yang susah itu yang menyejukkan kita Pak, saya bilang. Omongannya menyenangkan, doa-doanya sering menjerit ke Allah demi kebaikan keluarga. Mun orang ayah salah, orang teh dihampura. Kalau kita benar didukung gitu. Kalau kita terpuruk, dia melindungi. Perempuan gitu mah susah. Bapak-bapak teh kieu leres paham. Leres. Obrolan kita saya sampaikan sekarang. Sebenarnya ini obrolan kita ini. Ini obrolan kita waktu ibu-ibu can datangnya. Tuh ibu-ibu can datang. Saya ngobrol gitu ya. Nah matak gini Pak, kita sebagai suami kudu sering menangis. Mendoakan istri kita, anak kita. Ya Allah ampuni saya belum jadi suami yang bisa menyenangkan istri. Ya Allah ampuni saya. Mungkin ada ucapan dan perilaku saya yang masih mengecewakan istri. Ampuni saya ya Allah. Udah sering gitu Pak. Hari ibu-ibu mah gak usah diajarin, dah sudah begitu dia mah. Jadi dia mah duha, tahajud, selalu memohonkan ampunan kebaikan untuk suaminya. Nah ini Bu, kalau lagi dibahas gini indah ayatnya. Iya Bu, indah sekali. Kenapa? Karena sesungguhnya yang membuat kita tersenyum keabadian tuh ya saat kita menangis dan kita ingat segala kesalahan gitu ya. Sholat, ingat saya teh belum jadi ayah yang baik untuk anak-anak. Jika dosa saya banyak pada anak-anak. Nangis Pak, mohon sama Allah, ampunan. Ya Allah, ampuni saya. Sekiranya ada kesalahan saya dalam mendidik anak. Jangan sampai itu jadi madorot untuk anak saya ya Allah. Jadi saya mohon, kita semua mohon, kalau ada salah mendidik anak, jangan sampai itu madorot ke anak. Karena kadang-kadang kita tuh salah ngedidik. Maksud kita benar tapi kita tuh salah ngedidik. Udah sholat belum? Belum Pak.
Belum, jam 2, ya kamu teh mau naraka jeung Abu Lahab, Abu Jahal, ek ngojay jeung Fir'aun di naraka kamu teh. Pertanyaannya, salah bener? Omongan saya, salah. Niatnya bener. Ya Allah ampuni, niat saya bagus tapi ucapan saya mungkin salah. Jangan sampai ya Allah ucapan saya teh jadi madorot untuk anak saya. Kan nu bener mah jangan. Kamu teh hayang jeung Abu Lahab, ngojay di neraka. Harusnya gini, udah sholat belum? Belum Pak. Teh hayang kumpul jeung para nabi, orang-orang soleh sidikin syuhada, sholat atuna. Biar kumpul jeung para nabi, sok indah mana? Indah jeung Abu Lahab apa jeung para nabi? Tapi kan orang sok keheulnya. Ngomong teh kitu, maneh jeung Abu Lahab, yang Abu Jahal, jeung Firaun, lebih enak gitu cek nafsu mah. Tapi dah, ya, udah belajar belum? Belajar atuh Katanya teh ingin jadi ulama besar, katanya teh ingin jadi guru besar, katanya teh ingin jadi pengusaha hebat. Sok belajar atuh, enak nggak? Tapi kan orang kadang-kadang tarak gitu. Belajar. Udah belajar belum? Kamu teh jadi preman ujung berung? Mau jadi pengangguran? Itu kan lebih enak ya. Maksudnya pakai hawa nafsu kan? Kamu teh mau jadi preman ujung berung? Nggak usah jadi preman Ciwaru. Atau Arjasari. Saya marah. Jadi kita ini seringkali lebih mudah mengucapkan kalimat laknat. Kalimat laknat teh kalimat buruk daripada kalimat baik. Ya Allah ampuni saya. Jadi sebenarnya Pak, tiap tahajudnya mun inget sama dosa teh, asa teh abis-abis dosa teh Pak. Dosa ka anak, dosa ka istri, dosa ka diri sendiri, dosa ka lisan tidak terjaga, ucapan tidak terjaga, hati tidak terjaga, mata tidak terjaga. Makanya ada hadis dalam riwayat Imam Tirmidzi, ainani la tamassuhuman nar, ainun bakat min khosyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Kata Nabi, 2 mata tidak akan pernah disentuh api neraka. 1, mata yang menangis karena Allah. Ainan, 2 mata. La tamassuhuman nar. Mata, ada 2 mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khosyatillah. 1, mata yang takut karena Allah sampai banyak tobat. Yang tadi Bu, kalau tahajud ingat saya kita Ustaz jadi suami, dosa ka istri, dosa ka anak, segala teh banyak dosa teh. Ya, teteh baru sebagai suami, belum jadi sebagai karyawan, belum jadi sebagai ayah, belum lagi sebagai anak. Mun inget ke situ, sepertinya permohonan ampun tuh nggak habis-habisnya. Yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang begadang karena jihad di jalan Allah. Apa Bu? Bapak-bapak, kalau bapak karena mencari nafkah harus begadang, Pak, itu masuk dalam kategori mata yang berjaga karena jihad di jalan Allah. Bapak pikir jihad itu selalu ngangkat senjata? Bapak tugas malam nih, ya tugas malam Pak. Bapak begadang. Ngapain Bapak tuh begadang tuh? Mencari nafkah untuk keluarga. Maka Bapak sedang jihad di jalan Allah. Mujahid nafkah. Ya. Ada seorang ibu yang dia tidak tidur karena anaknya sakit. Ditidurin, lagi. Ditidurin, lagi. Ibu begadang tadi apa? Jihad di jalan Allah. Gitu. Jadi sebenarnya jihad di jalan Allah itu bukan hanya ngangkat senjata. Adik-adik, anak-anakku sekalian, kalian tidak tidur karena menyelesaikan skripsi, menyelesaikan tugas kuliah, menyelesaikan tugas akhir. Sesungguhnya itu ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang berjaga
karena berjihad di jalan Allah. Ada dosen yang kurang tidur karena terus berusaha nulis karya ilmiah, ya. Geus genep bulan terjadi-jadi. Ditolak terus, ya kan? Jurnal tete asup-asup. Terus ibu, wah, nepi ka mata teh geus bararuh gitu kan gitu. Tahu nggak? Itu mata yang apa? Berjihad. Ustadz Asep menulis karya ilmiah. Ya supaya manfaat ke umat. Beliau sering mengurangi jam tidur. Maka ketika dia tidak tidur, sedang berjaga karena sabilillah. Gitu. Jadi ternyata ada dua mata yang dijamin tidak akan lihat neraka. Satu mata yang nangis karena takut kepada Allah sehingga kita rajin toh. Yang kedua, mata kita terjaga karena sabilillah. Apakah itu cari nafkah, apakah itu cari ilmu, ya. Banyaklah. Mungkin ada yang tugas mengawasi lingkungan, ya, sebagai satpam. Dia sering ngaronda gitu kan. Itu sebenarnya dia sedang tidak akan lihat neraka kalau dia lakukan karena Allah. Gitu ya. Nah, yang berapa sekarang? Yang ketiga ya, menangis karena tadabur. Ya, menangis karena tadabur. Nah, Ibu, tadabur begini. Yang pertama tadi, kalau kita ingin tersenyum, mengalami tangisan yang berbuah senyum keabadian. Satu tadi, menangis karena dua, menangis karena taubat. Tiga, yang ketiga menangis karena tadabur. Begini Bu, Pak. Kalau kita baca Quran itu ada 3 level. Level pertama qiraah atau tilawah. Level pertama adalah qiraah. Qiraah itu baca Quran tapi masih banyak yang salah bacaannya. Walladzi yaqra'u huwa yata'ta. Orang yang qiraah yata'ta, terbata-bata. Jadi banyak yang salah. Jadi kalau satu ayat itu ada 10 kata, yang salahnya 15 kata. Ya kabayang lah ya. Jadi salah. Orang lain baca alif lam mim, ini mah alamma. Nah, kan nu kitu mah sok lege geulanya nu diheulakeun teh gaya. Alamma. Nah, itu qiraah. Ya. Kafaya ain so jadi kahaya aso. Alaro. Alaro. Nah, tong yang serikeun. Orang yang baca Quran terbata-bata karena dia belum mengerti, falahu ajron. Itu qiraah. Ada lagi tilawah. Kalau tilawah mah baca Quran sudah benar bacaannya. Makanya di Indonesia disebut musabaqah. Tilawatil Quran karena yang ikut itu yang sudah mahir. Yang belum mahir mah ikutnya musabaqah qiraah. Pas 17 Agustusan musabaqah qiraah. Bararutut kan teu jelas. Nah, ari ibu bapak di sini mah kan udah sering belajar tahsin kan. Nah, itu tilawah. Nah, jadi qiraah, tilawah, tadabur. Kalau tadabur mah membaca Quran sambil memahami maknanya. Nah, Ibu, tadabur itu ada yang tematik. Nah, sekarang ini kita lagi tadabur Quran tematik. Tematik itu artinya apa? Tidak sesuai urutan, tidak Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, minggu depan ayat 6 sampai 8, minggu depan ayat 9 sampai 15, enggak gitu. Ya. Itu mah namanya metode tahlili. Nah, kalau yang sekarang yang kita lakukan ini metode maudhu'i. Jadi maudhu'i itu kita membahas satu tema lalu dibahas ayatnya. Tadi Ustadz ngabacakeun, ku kita dielaborasi, Ustadz ngabacakeun, ku kita dielaborasi. Itu namanya tadabur maudhu'i, tematik. Kita temanya kan ayat-ayatnya tentang menangis. Ya, menangis karena khusyuk, menangis karena tobat, ya. Menangis karena tadabur. Nah, itu namanya
tadabur yang bersifat tematik gitu ya. Nah, kemarin misalnya kita bicara tentang ketawa di dalam Al-Quran, itu tadabur yang bersifat tematik kan gitu. Nah, Ibu, ada orang yang tadabur Quran sampai dia menetikan air mata, itu disebut menangis karena tadabur ya. Dilihat surat Maryam surat ke-19 ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyatin Adam wa mimman hamalna ma'a Nuhin wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Ibu bapak, ini enak kalau dilihat ayat 57. Kami telah mengangkatnya ke martabat tinggi. Siapa yang diangkat oleh Allah ke martabat tinggi? Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam. Orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh. Berarti yang naik kapal bersama Nuh itu keturunan Nabi Adam yang soleh-soleh. Ya, keturunan Ibrahim dan Israil, Yakub maksudnya. Dan orang yang telah kami berpetunjuk dan kami pilih. Nah, jadi Allah berfirman bahwa ada orang-orang yang martabatnya diangkat. Siapakah? Yaitu para nabi dari keturunan Nabi Adam, yakni yang bersama Nabi Nuh, keturunan Nabi Ibrahim dan Yakub, dan orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih sebagai orang baik. Bila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, mereka tunduk sujud dan menangis. Itu tadabur namanya. Jadi mentadaburi Quran, makanya Quran itu sebaiknya ditadabur. Ditadabur itu dibaca sambil difahami. Kalau ibu bapak baca Quran tapi nggak ngerti, tetap berpahala. Kita baca Quran tapi nggak ngerti, tetap berpahala. Karena kata Nabi kalau kamu baca Quran, pahalanya itu untuk setiap huruf. Kalau alif, lam, mim, dari alif dapat pahala, lam dapat pahala, mim dapat pahala. Jadi dengan demikian tidak ada yang kecil dan tidak ada yang sia-sia dalam tadabur Quran. Itulah saudara-saudaraku tercinta, tangisan yang berbuah senyum keabadian ya. Ada sub lagi satu nanti minggu depan akan dibahas tentang melatih jiwa. Gimana supaya kita bisa menangis untuk meraih senyum. Nanti minggu depan akan dibahas bagian terakhir dari kajian ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.